Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya akan memaparkan di video ketiga dari tiga untuk mata kuliah untuk materi perencanaan produksi. Jadi saya jelaskan bahwa nanti di sini akan ada dua unit kompetensi. Yang pertama adalah mengendalikan persediaan atau inventory. Yang kedua adalah mengendalikan aktivitas produksi. Ya, saya jelaskan lagi bahwa pada video ketiga ini, ya, itu kita akan membahas mengenai pengendalian persediaan inventory dan pengendalian aktivitas produksi. Jadi kata kerja utamanya adalah pengendalian. Sedangkan kalau pada video kedua, itu adalah perencanaan dan penjadwalan. Sedangkan pada video satu, itu kata kerjanya adalah menganalisis dan menyesuaikan. Gitu. Jadi ini analisis ya, ini studi ya, studi, lalu ini perencanaan, perencanaan besar ya, perencanaan target, lalu ada perencanaan kebutuhan materialnya, lalu ada penjadwalannya. Nah, di sini implementasinya itu 5 dan 6 adalah mengendalikan. Ingat, di sini konsep dasar yang dipakai adalah PDSA. Ya, jadi 5 dan 6 itu konteksnya adalah do ya, do pengendalian. Ya, sedangkan 2, 3, 4 itu terkaitnya dengan plan. Ya, kalau 1 itu ada kaitannya dengan study ya, study. Ya, nah ini sebenarnya ini penyesuaian ini sebenarnya masuknya ke apa namanya action ya. Jadi setelah ada studi, lalu ada action, lalu ada planning di sini, lalu di sini ada do lagi ya. Jadi kalau diibaratkan seperti itu ya. Ada S, nomor 2 itu A, 3 dan 4 itu P lagi, lalu 5 dan 6 itu D. Ya. Oke, di sini adalah skema sistem produksinya. Jadi ada input, proses, dan output. Ini harus selalu kita gunakan. Nah, untuk unit kompetensi yang kelima adalah mengendalikan persediaan atau inventory. Jadi, namanya pengendalian persediaan, uh, bagaimana mengoptimalkan persediaan ya. Tidak berlebih, tidak over ya. Karena kalau over itu berarti biaya ya, baik biaya gudang, biaya uang yang tidak optimal digunakan ya. Kalau taruh di bank kan itu kan ada bunganya ya. Sedangkan kalau jadi barang itu kan bisa jadi barangnya rusak dan segala macam. Bisa ada penyusutan. Jadi harus optimal untuk pengendalian persediaan ini. Nah, kata kuncinya adalah alternatif tindakan pengendalian. Jadi tindakan pengendalian itu ada alternatifnya. Terus juga ada kriteria tindakan persediaan. Yang berikut yang paling penting dari konteks ini mengendalikan adalah audit persediaan. Ada tiga elemen kompetensi ini. Yang pertama adalah kata kerjanya, lihat di sini ada memonitor, menetapkan, dan mengimplementasikan. Jadi memonitor dan menetapkan itu dalam rangka mengimplementasikan tindakan pengendalian. Nah, pada saat memonitor itu berarti status persediaan selalu diperbaharui ya. Misalnya berdasarkan catatan apakah jumlah barangnya itu 10, apakah benar ada 10. Kalau di catatan ada 100, apakah benar ada 100. Itu statusnya mesti diperbaharui. Dan terus status persediaan terkini dibandingkan dengan rencana persediaan. Jadi kalau misalnya rencana persediaan ada sekian 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 karena ada mutasi ya, itu dilihat dibandingkan ya dengan rencana persediaan. Apakah benar kan gitu loh. Kalau enggak nanti ada masalah. Jadi perencanaannya enggak match ya. Nah, di sini kata-katanya adalah untuk alternatif tindakan pengendalian itu diidentifikasi pertama, lalu ditetapkan alternatifnya apa saja ditetapkan, lalu dipilih dan akhirnya dilaporkan. Ya. Nah, setelah dipilih dan dilaporkan ya, ada berita acaranya gitu ya, atau ada ketentuan bersamanya, lalu diimplementasikan dan dievaluasi. Ini PDSA sekali. Nah, secara umum bahwa seluruh tahapan ini nanti
mesti diaudit ya. Jadi audit persediaan itu penting atau disebut dengan stock of number. Nah, aspek kritisnya adalah kecermatan ya ini. Kata-katanya adalah kecermatan dalam memilih alternatif. Jadi dalam memilih alternatif tindakan pengendalian yang terbaik itu harus ada kecermatan. Berdasarkan apa memilihnya? Berdasarkan kriteria tindakan persediaan. Ya ini contoh misalnya kita mau memilih alternatif pasangan hidup, mau milih istri atau suami, ya kan gitu loh. Nah, pastikan bahwa kita cermat dalam memilih alternatif itu, ya yang terbaik seperti apa. Nah, untuk memilih calon pasangan itu ya kita harus punya kriterianya dulu. Kriterianya apa, lalu dipilih berdasarkan alternatif berdasarkan kriteria tersebut. Ya kalau salah bisa jadi kriterianya nggak benar, maka yang dipilih juga salah. Seperti itu ya. Jadi gampangnya adalah unit kompetensi pengendalian persediaan ini adalah bagaimana memastikan bahwa persediaan itu dapat benar-benar optimal dikelola sehingga proses produksi tidak bermasalah. Oke, kita lihat konsepnya. Konsep-konsepnya bahwa ini inventory management proses ya. Ini barang sedang sudah di-deliver, terus barang-barang yang masuk itu direview, disorted ya, di apa namanya, dipilah-pilah lalu disimpan. Lalu data inventory levelnya itu dimonitor ya, dimonitor apakah benar datanya seperti itu, dimonitor terus datanya. Terus stock order placed ya, jadi order-order, jadi kalau ada permintaan-permintaan barang itu masuk ya, ada statusnya masuk persediaan tersebut. Stock order itu di approve ya, ini ada permintaan lalu ada proses approval. Lalu tahap keenam adalah barang itu diambil dari stok, lalu inventory level updated ya. Jadi kalau di sini berkurang berarti harus dikurangi ya. Jangan sampai enggak barangnya keluar ternyata catatannya tidak dikurangi. Terus yang paling penting ini nih nomor 8, bahwa stok barang yang mencapai level tertentu ya, masing-masing barang itu punya level apa namanya, ada lead time-nya ya, ada lead time-nya atau ada buffer stoknya gitu ya. Jadi kalau sudah ya sama seperti kita bensin di mobil ya atau di kendaraan kita. Nah, itu kan ada tanda merahnya tuh atau di gas gitu ya. Nah, itu kalau ada titik tertentu berarti sudah harus hati-hati tuh. Jangan sampai run out, jangan sampai kehabisan ya sehingga mogok. Nah, itu penting sekali. Jadi low stock level trigger purchasing. Jadi kalau pada titik tertentu itu harus nanti ada bagian pembelian yang mengerjakannya. Memfollow up-nya. Nah, ini memang perlu sistem ya. Jadi perlu sistem. Kalau nggak nanti koordinasinya tidak berjalan dengan baik kalau tidak ada sistem yang memfasilitasi. Lalu ini ada 5 keuntungan ya dari inventory management. Yang pertama, keep track of your inventory and offer centralized view of stock. Jadi dengan inventory management ya kan itu manajemen. Jadi dikelola secara menyeluruh, secara holistik, maka track itu akan tetap tercentralize ya, tercentralize dan apa bisa di-track ya, bisa di-track inventorinya bagaimana perjalanannya bisa di-track, bisa ditelusuri ya. Terus yang kedua adalah control your cost and making stock report for analysis of your inventory. Jadi dengan adanya inventory management ini dengan bantuan sistem ya itu mudah dikontrol biayanya ya. Terus dalam membuat report itu penting sekali untuk dianalisa terkait dengan inventory. Terus meningkatkan ya, improve your delivery by managing stock out and meeting customer expectation. Jadi meningkatkan kemampuan untuk mencegah mengelola stock out ya, barang yang habis gitu ya, itu bisa dikelola karena bisa diantisipasi ya. Dan ekspektasi dari customer itu bisa dipenuhi ya. Jadi kalau customer
untuk inventory ini kan bagian produksi ya. Jadi kalau bagian produksi itu minta-minta segala sesuatu, barang-barang kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan baik oleh PIC pengelola inventory ini. Terus yang keempat adalah manage planning and forecasting by analyzing data trend. Nah ini jadi dengan adanya sistem itu kita bisa men-set ya bagaimana kita itu bisa dikasih alert ya atau alarm ya seperti itu. Jadi kalau ada yang masalah itu ada kayak dashboardnya ya itu bisa memberi tahu kita bagaimana melakukan analisis data trend. Lalu yang kelima adalah reduce the time for managing inventory by keeping record in place. Nah ini ya paling penting bahwa dengan adanya inventory management system ini ya IMS maka itu mengurangi waktu untuk pengelolaan. Jadi kita nggak habis waktu kita ya untuk mengupdate dan segala macam. Karena di poin 3 dan poin 7 ini selalu terkait dengan updating data ya. Oke. Nah, di sini ada sekumpulan teknik mengelola material bahan yang masuk ya, ini masuk, mengalir dan keluar. Prinsipnya kan kalau inventory itu berarti ada yang masuk, ada yang berpindah ya mungkin dari satu titik ke titik yang lain lalu ada yang keluar. Ya. Ada yang pemasok, ada customer ya, customer ya. Itu prosesnya. Jadi ini ada bahan baku masuk, lalu diproses ya kalau diproses 1, ada proses 2, ada proses 3, ada perakitan dan semacam itu. Jadi masing-masing nanti masing-masing bisnis prosesnya seperti apa. Tergantung atau hanya simpan saja. Kalau ada perakitan, ada pemilahan dan penggabungan itu prosesnya lebih rumit ya, lebih rumit. Tapi kalau sampai perakitan atau apa menggabung-gabungkan ya kan itu semi manufaktur ya semi assembling nah itu agak sedikit repot ya. Oke, yang berikutnya ada konsep inventory management objective atau tujuan dari inventory management. Jadi yang pertama adalah dengan adanya inventory management system ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadi dead stock atau perishability, mencegah stok yang mati ya, stok yang ya udah ngelumpruk gitu ya, didiemin aja gitu, nggak ada manfaatnya terus atau perishability, jadi produk-produk yang mudah rusak. Jadi produk-produk yang mudah rusak itu harus mendapat penanganan khusus. Terus yang kedua adalah optimizing storage cost. Jadi dengan apa namanya inventory management system ini supaya cost ya karena sewa gudang, pengelolaan gudang itu ada biayanya. Lalu yang ketiga adalah maintaining sufficient stock. Jadi memaintain menjaga ketersediaan stok ya, ketersediaan stok yang cukup ya, yang cukup. Nggak berlebih, nggak juga kekurangan, nggak sampai run out. Ya, nggak sampai jadi dead stock, nggak juga terjadi run out. Terus yang ketiga ini ada kaitannya dengan enhancing cash flow, jelas ya kan bahwa inventory itu uang. Ya sewa uang dan segala macam, jadi jangan sampai itu nganggur ya. Lalu yang kelima adalah reducing purchase cost of good. Ya ini untuk menurunkan biaya pembelian ya, biaya pembelian barang-barang. Oke. Kita masuk ke unit kompetensi yang keenam ya, itu mengendalikan aktivitas produksi. Konsepnya sama ya, ada di proses ya aktivitas produksi. Nah, di sini kata kuncinya adalah rencana aktivitas produksi, jadi harus clear ada rencananya. Dan di sini dilihat bahwa di sini kan kata kerjanya adalah pengendalian aktivitas produksi. Jadi yang dimaksud dengan pengendalian itu adalah identifikasi alternatif. Ya, di sini ada identifikasi alternatif, ada penetapan kriteria tindakan, jadi kriterianya seperti apa, lalu proses pemilihan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Ini PDSA banget ya. Jadi alternatifnya diidentifikasi, lalu ditetapkan kriterianya, lalu dipilih, diimplementasikan, dan akhirnya dievaluasi.
Yang ketiga adalah audit hasil produksi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, aspek kritisnya adalah ketepatan dalam memilih alternatif tindakan pengendalian aktivitas terbaik berdasarkan kriteria persediaan. Ya, kriteria tindakan persediaan. Ya, seperti itu. Nah, ini ada konsep ya, kita bahas bahwa Production Activity Control atau PAC System, Production Activity Control System, itu ada modulnya ya, ada modulnya. Jadi kalau ini ada sistem, ada pertama modul scheduling, modul dispatching namanya, dan modul monitoring ya. Scheduling itu adalah untuk mengembangkan schedule berbasis pengetahuan yang ada saat ini dan data, di mana untuk memastikan bahwa kebutuhan produksi itu terpenuhi. Sedangkan dispatching itu adalah mengimplementasikan schedule ya. Jadi schedule yang sudah dibuat menjadi taking into account of current status of the production system. Jadi implement schedule tadi bisa diimplementasikan di sistem produksi yang saat ini. Dan monitoring itu status dari terutama yang komponen-komponen vital pada sistem produksi itu selama dispatching activity. Jadi perlu dimonitor semuanya itu. Jadi gambarnya adalah master production schedule, material production scheduling, dan capacity planning itu akan menjadi permintaan yang terjadwal ya, yang sudah terencana. Lalu ada scheduling, lalu ada dispatching, lalu ada device machine production process, lalu di sini ada monitoring ya. Jadi ada proses monitoring terhadap apa? Terhadap schedule-schedule yang ada. Oke, ini adalah penjabaran mengenai production activity control. Jadi ini yang di tengah itu production activity control ya. Itu saling mempengaruhi dengan yang di atasnya, itu master production schedule, material requirement planning, dan capacity requirement planning ya. Ini saling terkait ya, saling mempengaruhi. Lalu di bawahnya adalah manufacturing process. Itu juga tergantung dengan production activity controlnya tadi ya. Jadi semua saling terkait. Ya. Nah, ini singkatan-singkatannya saja. Jadi ada MPS itu Master Production Scheduling, MRP itu Material Requirement Planning, CRP itu adalah Capacity Requirement Planning. Oke, fungsi pengendalian aktivitas produksi atau Production Activity Control, beberapa fungsi PAC antara lain menjamin aktivitas produksi berjalan sesuai dengan rencana, melaporkan hasil pelaksanaan produksi, jadi ada rencana atau aktivitas produksi, lalu dilaporkan untuk mencari rencana sesuai yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, untuk PAC tadi, Production Activity Control, jadi ada plan atau ada schedule atau replan ya. Schedule atau replan jadi plan yang direvisi ya. Lalu ada aspek eksekusi atau work authorization dan juga ada kontrol untuk memutuskan bahwa ini kenapa kalau ada perbedaan kan gitu loh. Nah, kalau yang eksekusi nanti dispatch ya itu akan menjadi manufacturing operation, sedangkan pada saat operation dilakukan itu menjadi feedback untuk melakukan kontrol atau compare di site. Nah, ini bagannya ya, production control system. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih banyak ya. Setelah video ini saya akan membuat video bagaimana arahan ya, video arahan bagi mahasiswa yang mengambil presentasi pribadi, membuat video pribadi, dan ada mahasiswa yang membuat diskusi kelompok. Ya, terima kasih.